Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara. Saudara, di bulan Januari saya beri tema besar tentang keintiman. Ya, keintiman. Kenapa saya beri tema keintiman, saudara? Karena saya memahami bahwa Bapak, Ibu, dan saya sudah hidup di akhir zaman. Ya. Keintiman dengan Tuhan itu mestinya sudah menjadi ciri khas dari kita, orang-orang percaya. Ya. Saya memberi tema besar keintiman karena saya mengamati banyak orang Kristen secara lahiriah beragama, banyak orang Kristen secara lahiriah ke gereja, tapi sebenarnya tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya bukan baru kemarin menjadi pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau ngomongin dunia pelayanan, saya sejak SMP sudah melayani Tuhan. Sebagai guru sekolah minggu. Dan sebagai pendeta, saya sudah hampir 11-12 tahun ini. Sebagai pendeta penuh, saudara. Kalau dihitung dengan pendeta muda sebelumnya atau evangelis, tentu sudah sangat lebih panjang lagi. Saya mengamati bahkan orang yang sudah melayani Tuhan secara lahiriah tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Ini problem, saudara. Kenapa tidak memiliki keintiman? Karena tidak memiliki kerinduan sebelumnya. Bagaimana mungkin saudara bisa intim dengan seseorang misalnya, kalau tidak dimulai dengan kerinduan? Bapak Ibu tentu sudah pernah mengalami masa muda, benar ya? Kita pernah jatuh cinta, dari cinta monyet, benar ya saudara ya? Sampai benar-benar jatuh cinta, ngerasain gak bisa tidur, ngelakuin apapun ingat dia, ada di kamar mandi ingat dia, meja makan ingat dia, seperti lagu itu. Kita pernah mengalami fase-fase itu. Saya percaya semua kita meskipun beda-beda budaya, beda orang, tapi ketika masuk fase ingin intim, ingin dekat dengan seseorang, pasti dimulai dengan kerinduan itu. Ya. Saya cinta monyet saya tuh SMP, saudara. SMP kelas 1, di mana saya baru menyadari di dunia ini ada yang namanya bidadari gitu. Ya. Puji Tuhan, bukan istri saya. Awalnya tuh bukan istri saya. Saya jatuh cinta monyet itu bukan dengan istri saya, tapi saya cinta mati dengan dia. Ya, waktu SMP itu jadi dulu waktu SD, saudara, saya tidak rasis ya. Saudara yang kenal saya tidak rasis. Ya, saya bukan orang yang rasis. Cuma saya di SD, di TK itu merasa diri minoritas. Ya, kenapa? Karena saya bersekolah di sekolah Kristen. Semua teman saya itu keturunan Tionghoa, Chinese, sipit-sipit, kuning-kuning, saya sendiri yang beda, hitam gitu ya. Jadi menyadari hal ini, saudara, saya tuh terintimidasi secara tidak langsung. Ya, kenapa? Dulu waktu kecil sekali, waktu pas kelas 1, kelas 2 saya ada kebanggaan. Saya selalu terpilih menjadi ketua kelas. Ya, tapi lambat laun, saudara, kelas 3, kelas 4, kelas 5 mulai nalar ini berpikir tajam. Kenapa gue selalu terpilih jadi ketua kelas gitu? Kenapa nggak ada yang lain gitu? Saya berpikir tadinya apa karena saya paling pinter, ya. Memang kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, saya selalu ranking 1, ranking 2. Tapi kelas 4, kelas 5, saya mulai agak turun, sudah.
ranking 3, ranking 4 begitu. Meskipun akhirnya naik lagi ranking 1. Dulu masih triwulan ya, benar ya? Caturwulan, 4 bulan sekali ya. Jadi ranking 1, ranking 2-nya ketahuan setiap 4 bulan sekali. Nah kelas 4 itu saya mulai fluktuatif tuh, nggak satu terus. Saya memahami, mikir gini, kok gue udah nggak ranking 1 terus, tapi setiap masuk kelas baru selalu aklamasi gitu. Teman-teman pilih, Seno ketua kelas. Nggak sampai kelas 6. Saudara. Akhirnya kelas 4 itu saya mengamati, kelas 5 saya menyimpulkan. Jangan-jangan gue ketua kelas karena gue hitam sendiri di kelas. Nah saudara, ya itu mungkin yang menyebabkan saya sama sekali nggak pernah merasakan ser-seran di zaman SD. Bapak Ibu, ya lo waktu SD pernah suka sama? Belum centil ya. Tapi Bapak Ibu tentu pernah ada ya, ada suka-sukaan gitu, goda-godain. Saya tuh nggak ada sama sekali di SD. Kenapa? Saya terintimidasi. Jadi ketika saya kelas 6, saya bilang sama bapak saya, ibu saya itu pegawai negeri, orang yang tidak terlalu banyak uang. Tapi ketika kelas 6, bapak saya bilang ini, SMP Kristen aja ya, di tempat yang SD itu, ya nggak usah pindah. Kenapa? Supaya punya iman yang kuat gitu. Saya bilang sama bapak saya, enggak Pak, gue nggak mau Pak. Kenapa? Pengen ke negeri aja Pak. Kenapa? Ya gue pasti kalau ke SMP teman-teman gue ya teman-teman SD itu, nangkep saudara ya, pergaulan saya ke situ saja dan saya pasti selalu dijorokin jadi ketua kelas, jadi pemimpin dan lain sebagainya, bukan karena apa-apa, tapi karena saya beda sendiri. Ya, terlebih bapak saya tentara dan semua teman saya tahu, wah kalau ketua kelasnya gede kayak saya, hitam pula, bapaknya tentara, aman lah gitu kurang lebih. Nah, ketika saya masuk SMP negeri variatif. Ada yang Tionghoa, ada yang pribumi banyak, ada yang Jawa, ada yang lebih hitam dari saya. Saya baru memahami ternyata ada orang yang lebih hitam dari saya, itu di SMP, saudara. Ya, waktu di SD saya paling hitam di atas semua teman-teman saya. Jatuh cintalah sama perempuan, saudara. Saya masih ingat cinta monyet saya satu SMP. Ya, saya masih dekat dengan dia. Namanya cinta monyet, nggak ada perasaan yang melekat banget. Tapi saya tahu, gue kenal perempuan dari perempuan ini. Saya pernah ketemuan sama dia bertiga berempat gitu dengan teman dekat sejak SMP, SMA. Ya, ada kerinduan. Belum ada handphone, belum ada telepon. Yang punya telepon di zaman saya SMP itu hanya orang-orang tertentu saja. Saya nggak punya telepon. Ya. Tapi ada kerinduan. Rumah saya dengan rumah dia, saya tinggal di Kebun Jeruk, dia tinggal di Kemanggisan, Komplek Pajak, saya di Komplek Kodam Kebun Jeruk. Itu naik jalan kaki, paling cepat setengah jam. Jalan kaki saya, kalau Bapak Ibu udah pernah jalan sama saya kalau jalan cepat, nggak pernah pelan. Ya, langkah saya panjang, itu setengah jam. Jadi kalau Ibu Bapak jalannya lebih pelan dari saya, mungkin 1 jam. Naik sepeda, paling cepat 15 menit. Ya, saya selalu itu Bapak Ibu. Ada kerinduan sungguh, pengen melihat dia. Cuman takut, namanya juga cinta monyet ya. Ke rumahnya tuh gimana, alasannya apa. Bapak Ibu tahu, saya udah ngomong di tempat ini. Saya naik sepeda hampir setiap hari. Saya berangkat sekolah pagi, pulang siang, sore. Saya selalu sempatkan alasannya sama bapak ibu saya. Ngapain kok siang-siang main sepeda? Olahraga Pak, alasannya itu. Tapi saya naik sepeda, saudara, menuju ke Komplek Pajak Kemanggisan. Ya. Terus saya cuma lihat dari sudut di pojok jalan, pojok gang, ya. Itu ngelihat genteng rumahnya aja, saudara. Ya, itu seperti tetesan air dingin, air es di padang gurun, saudara. Saya merasakan kesejukan luar biasa. Itu yang membuat saya akhirnya bisa intim, bisa dekat dengan dia. Dan ketika saya curahkan perasaan saya itu, gue tahu nggak? Zaman dulu tuh masih belum ada SMS, BBM, WhatsApp nggak ada. Ya tulisannya pakai surat, saudara. Ingat ya? Oh ini semuanya lebih muda dari saya ya. Zaman Bapak Ibu yang lebih tua dari saya pasti tahu lah ya. Kertas dirobek gitu ya. Lu tahu nggak sih? Gue tiap sore jalan rumah lo terus lempar, timpuk gitu kan ya. Zaman dulu kan begitu kan saudara ya. Akhirnya membuat kita intim. Nah itu yang saya pahami saudara. Kalau Bapak Ibu dan saya pengen intim dengan Tuhan, sampai pada titik intim dengan Tuhan, tanpa dimulai dengan kerinduan. Impossible. Jangan bilang sama saya sudah intim dengan Tuhan Pak. Tapi kerinduan saja sama dia nggak terlihat, tidak tercermin. Nah yang paling tahu saudara tuh, saudara adalah orang terdekatmu. Makanya saya selalu berkata kepada saudara, coba tanya orang terdekatmu, apa penilaian dia tentang kita terhadap Tuhan. Saya selalu menilai istri saya,
Yang lu kok kayaknya kurang begini ya. Kenapa? Karena saya yang paling tahu dia. Kalau dia saya lihat mulai agak jauh dari Tuhan, saya yang paling bisa jadi alarm buat dia. Begitupun sebaliknya, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Minggu kemarin, Pastor Alvina, juga Pak Edi, sudah bagikan bagaimana kita intim dengan Tuhan lewat perspektif yang mereka dapatkan dari Tuhan. Sekarang izinkan saya mengajar saudara bagaimana intim, karena saya belajar dari kisah ini. Memulai keintiman dengan Tuhan. Di Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, tokoh Alkitab banyak. Tapi tokoh Alkitab yang sangat menonjol, sangat kental sekali intim dengan Tuhan, tidak lain tidak bukan adalah siapa? Ya, semuanya sepakat sama saya. Daud. Maka kalau ngomongin keintiman dengan Tuhan, saudara mengabaikan tokoh ini, saudara akan miss bagaimana bisa intim yang sebenarnya itu. Daud adalah referensi kita kalau kita mau belajar jadi orang yang intim. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Bisa minta tolong Pak Riko, Elder Riko atau Phil ya. Mazmur 63. Biarkan saya dulu yang membacanya, nanti saya minta, jika saya minta dibacakan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan membacakan pertama untuk saudara. Kerinduan kepada Allah, perikopnya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, inilah Mazmur Daud. Bagaimana Daud intim dengan Tuhan, itu dimulai dengan adanya sebuah kerinduan. Makanya perikopnya diberi judul LAI, kerinduan kepada Allah. Nah saudara, untuk bisa memahami Mazmur 63, bagaimana latar belakangnya Daud bisa rindu dengan Tuhan, bagaimana situasi kondisinya ketika Mazmur ini ditulis, Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Saya selalu berkata, untuk bisa memahami firman Tuhan, lihat konteksnya. Ayat 1, perhatikan lagi, tolong dibaca Pak Riko. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Imagine, saudara. Padang gurun. Bapak Ibu, padang gurun. Tempat yang sama sekali nggak ideal untuk menciptakan aura kerinduan dan keintiman. Benar tidak? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketika menikah uang sudah tidak menjadi masalah, kau bisa pergi honeymoon kemana saja. Coba cross check. Coba cek semua orang yang ketika menikah sudah punya materi yang berlimpah. Ada tidak yang honeymoon ke padang gurun? Ada nggak? Kita honeymoon yuk yang kemana? Padang gurun Sahara. Nggak ada, saudara. Mana ada orang mau menciptakan kerinduan dan keintiman dengan pasangannya honeymoon ke padang gurun. Padang gurun ini jangan persepsinya Bromo ya Bapak Ibu. Bromo itu bukan padang gurun. Bromo itu padang pasir, posisinya ada di atas gunung, dingin. Mau pagi, mau siang, musim apapun yang namanya Bromo dingin kalau sudah ke Bromo. Tapi ini padang gurun Timur Tengah, padang gurun Israel, padang gurun Yehuda.
Yang sejauh mata memandang, Alkitab katakan tadi di ayat 2, tanah yang kering, tandus, tiada berair, gak ada kehidupan. Bagaimana mungkin di depan sejauh mata memandang kita, padang kering tanpa air, terus bisa menimbulkan emosi cinta, menimbulkan emosi keintiman? Gak mungkin ada. Orang mau air aja susah, saudara. Bagaimana bisa intim? Gak mungkin. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Daud justru bisa, meskipun sekitarnya tidak memungkinkan. Meskipun di sekitarnya tempat yang kering tiada berair, dia bisa menciptakan kerinduan kepada Tuhan. Berapa banyak di sini yang seperti itu? Berapa banyak di sini yang ketika menghadapi kekeringan, nangkep ya, kutip ya, kekeringan, situasi yang sulit, situasi yang pelik, sejauh mata memandang perasaan kita, ya, itu kayaknya nggak mungkin bisa intim sama Tuhan. Uang nggak ada, dengan pasangan berantem terus, anak berontak kepada kita, kerja mati-matian nggak pernah dihargai. Situasi seperti itu bisa nggak membuat kita semakin intim dengan Tuhan? Itu impossible sepertinya, saudara. Tapi Daud bisa. Dan Daud itu bukan Tuhan. Kalau yang bisa melakukan ini Yesus, Bapak Ibu, kita mungkin bisa abaikan. Kenapa? Yesus bukan saja manusia, tapi juga Tuhan. Ada roh Allah dia dalam dirinya. Tapi ini Daud manusia seperti kita. Tetap ada kerinduan kepada Tuhan dalam sikapnya. Coba Bapak Ibu perhatikan yang punya Alkitab dalam bentuk buku. Mazmur 63 ayat 1. Itu ada catatan kakinya. Coba lihat di bawah, yang punya Alkitab dalam bentuk buku. Yang Alkitabnya dibentuk dalam software handphone, nggak ada. Benar nggak sih? Kulian apa, Bu? Kok Ayub? Catatan kakinya, Bu. Mazmur 63 ayat 1. Coba. Apa di bawahnya? 63 ayat 1. Iya, 1 Samuel. 1 Samuel. Nah, jadi ketika Daud nulis Mazmur ini, ayat 1 katakan dia ada di padang gurun Yehuda. Ya, itu ada footnote-nya, catatan kakinya. Untuk bisa memahami ini, Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Konteksnya di mana? Di 1 Samuel 23 ayat 14. Tolong dibuka. Nanti kita kembali ke Mazmur 63 ini. Ya, 1 Samuel 23 ayat yang ke-14 dan 15. Ya, silakan Pak Riko. Daud di padang gurun Zif. Nah, padang gurun Yehuda itu oleh 1 Samuel dikatakan padang gurun Zif. Ya? Apa kata ayat 14-15? Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu, Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut, karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Perhatikan baik-baik. Dia bukan cuma ada di padang gurun. Di padang gurun saja kita sudah sepakat tadi, nggak mungkin ada ekspresi kerinduan yang muncul. Auranya itu nggak klik banget. Kalau Bapak Ibu ada di tepi pantai, dengar deruan ombak, itu ada muncul emosi-emosi melankolis. Ya, saya dengan keluarga Pak Riko kemarin sempat ke Anyer. Ya, saya tidak terlalu suka pantai, saudara, tapi saya suka dengar deru ombak itu. Ya, ketika istri saya, anak saya sudah tidur, saya keluar gitu ya, cuman duduk depan saya laut, terus saya tidur merem gini. Bisa tidur kenapa? Karena ada ombak memecah bibir pantai. Itu sepi, cuman deru ombak, itu naluri itu, ya, melankolis itu pasti ada muncul. Aduh, ingat dulu ya, waktu masih sendiri, waktu masih pacaran gitu, saudara ya.
waktu masih mesra ya, karena belum muhrim, megang tangan aja gemeteran gitu ya saudara ya. Itu auranya muncul ya. Kalau di gunung juga bisa, dingin ya. Makanya kalau kita ke gunung itu pasti suka keluar gitu ya, cuman duduk aja lihat kelap-kelip lampu kota di bawah ya, terus dinginnya malam, itu nggak membuat kita susah, tapi membuat suasana romantis, melankolis itu ada. Tapi di padang gurun, Daud bukan cuma bisa munculkan kerinduan dan keintiman di padang gurun, tapi di padang gurun itu menurut 1 Samuel 23 ayat 14-15, dia sedang ketakutan sebenarnya. Kenapa? Karena Saul dia tahu ingin membunuh dia. Bagaimana coba? Lingkungan sekitarnya sejauh mata memandang tidak bisa menimbulkan, melahirkan ekspresi kerinduan dan keintiman. Terus hatinya lagi gundah gulana. Kenapa? Dia tahu dia mau dibunuh sama Saul. Tapi meskipun dalam situasi kondisi seperti itu, ini kerennya Daud. Dia masih bisa intim dengan Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu dari muka-mukanya sih, muka-muka pergumulan semuanya. Ya. Tapi bagaimana kita? Bisa nggak intim dengan Tuhan? Mulai dengan kerinduan, saudara. Bagaimana cara Daud membangun kerinduan dan akhirnya keintiman dengan Tuhan? Mari sama-sama kita expose. Kembali kita buka Mazmur 63. Yang pertama, ada 3 langkah saudara. Berdasarkan cerita ini, bagaimana Daud bisa intim dengan Tuhan. Yang pertama, Mazmur 63 ayat 3 Pak, tolong dibaca. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud kenapa akhirnya bisa rindu? Yang akhirnya bermuara pada keintimannya dengan Tuhan. Karena meskipun situasi sekitarnya sejauh mata memandang adalah padang gurun, yang ayat 2 katakan penuh dengan kekeringan, tandus, tidak ada air, hatinya juga galau, gundah gulana karena dia tahu dia sedang dikejar-kejar Saul. Meskipun situasinya seperti itu, latar belakangnya seperti itu, Daud terus mau fokus pada Tuhan. Fokus dalam bahasa lain di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpusat pada Tuhan. Daud mengarahkan dirinya berpusat hanya kepada Tuhan. Daud mengarahkan dirinya untuk terus fokus kepada Tuhan, bukan yang lainnya. Ingat saudara, dia ada di padang gurun Yehuda, padang gurun Zif, yang sejauh mata memandang adalah kering, tandus. Hatinya galau. Tapi dia bilang, jiwa dan tubuhnya aku terus arahkan kepada Tuhan. Daud bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama caranya, fokus dengan Tuhan. Apapun yang sedang dia alami dan rasakan. Fokus. Berpusat. Ketika saya mau mencari pemahaman ini, selalu larinya pada kehidupan mula-mula saya dengan istri. Fokus. Ketika saya dekat dengan Sylvie, saudara, posisi saya sebenarnya sedang dalam persimpangan. Karena saya sudah punya pacar. Nangkap saudara ya. Cuma satu sisi dengan pacar saya ini sebelum Sylvie, saya merasa gak bisa jalan dengan baik. Bukan karena beda agama, tapi karena dia berasal dari suku yang sangat kental dengan adat istiadat. Kuat sekali orang tuanya dengan adat. Dan saya adalah orang yang sudah karismatik saat itu. Saya sudah bilang sama Tuhan, saya sudah sekolah teologi, saya sudah lulus STH saat itu. Tuhan, hidup gue ini buat lo. Pokoknya semuanya untuk Tuhan.
Saya bilang sama Tuhan, saya pernah doa begini, hari Minggu gue belum ada jadwal pelayanan Tuhan. Tapi meskipun tidak ada jadwal pelayanan, aku hari Minggu harus ada di rumah Tuhan, itu janjiku. Terus saya pacaran dengan orang yang adatnya kuat, di mana acara adat selalu dibuat di hari Minggu. Nangkap saudara? Meskipun Kristen. Jadi saya galau nih. Nanti kalau saya kawin dengan dia, terus orang tuanya suruh anaknya dan saya mantunya ikut acara adat, saya nolaknya gimana? Satu sisi ini orang tua, satu sisi saya bilang hari Minggu itu hanya untuk Tuhan. Jadi ketika galau, saya dekat dengan Sylvie, mulai intim dengan Sylvie, dan akhirnya di tengah perjalanan saya tinggalkan kekasih saya dengan baik-baik. Sampai sekarang saya dekat dengan dia, istri saya pun dekat dengan dia. Ya, saya lihat dia bahagia karena dia akhirnya punya suami yang satu suku dengan dia, yang memahami budaya keluarga. Dan saya juga bahagia dengan istri saya, yang mengerti juga apa mau saya. Nah ketika saya dekat dengan Sylvie, saudara, mulai fokus sama dia. Ada hal yang konyol yang mungkin juga Bapak Ibu pernah alami ketika muda. Atau ketika sebelum menikah. Saya hari Minggu itu seharian ada bersama dengan Sylvie di gereja. Jam 8 sesi pertama, dia main keyboard di Kebun Jeruk, saya singer. Jam 10 demikian, jam 1 demikian, jam 3 demikian, jam 5 demikian. Saya selalu ada hari Minggu bersama dengan dia. Selalu pulang ke rumah kurang lebih setelah makan malam dengan teman-teman, jam 9, jam 10. Tapi habis pulang pelayanan seharian dengan dia, itu pikirannya tuh ke dia aja. Ya. Saya pernah, saudara, orang rumah saya sudah mati lampu semuanya. Saya yakin Sylvie juga sudah matikan lampu. Keluarganya, papa mamanya sudah tidur semuanya. Terus kami telepon-teleponan, suara telepon di silent, cuma lampu. Jadi kami bilang ketika habis pulang, nanti sekitar jam 11 gua telepon ya. Ya, begitu pula dia bilang. Jadi kalau saya telepon belum diangkat, berarti dia belum standby di telepon. Tapi saya sudah nunggu di telepon. Ketika lampu bunyi, nggak ada suaranya, saya angkat. Saya ingat banget 3 bulan, 6 bulan sebelum kami menikah, itu nyaris setiap hari. Dari jam 10 malam sampai bisa jam 3, jam 4 ditelepon. Ngobrol sesuatu yang gak penting sebenarnya. Gak penting. Gue mikir-mikir juga ngapain gitu ya. Jam 9 sampai jam 3. Sesuatu yang gak important banget gitu. Tapi hanya sekedar pengen ngobrol, pengen dengar suara dia. Ya kadang-kadang di tengah ngobrol, tuh Sivi bilang, "Shh, lo diam. Kenapa? Papa keluar kamar." Jadi kalau papanya keluar kamar ya ke kamar mandi, terus dia diam. Saya baru paham gitu, karena saya saat itu belum ke rumahnya dia. Ketika saya ke rumahnya dia, saya memahami posisi teleponnya di mana, ya. Terus posisi kamar kecilnya tuh di mana. Jadi saya bisa ngebayangin Sylvie itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah kecil. Ya badannya kurang lebih segitu. Jadi ketika bapaknya keluar mau ke kamar mandi gitu ya, saya bisa memahami gimana tuh orang bisa ngumpet gitu, saudara. Ya pasti dia mengecilkan badannya sedemikian rupa, sebab kalau dia muncul dengan santai-santai di kursi, bapaknya keluar pasti dimarah-marahin. Ngapain jam 2 pagi? Anak perempuan telepon-teleponan sama siapa pasti dimaki-maki dia. Jadi dia sembunyi, saya bisa ngebayangin itu ketika saya sudah tahu rumahnya. Nah, saudara, tapi itu kita kerjakan terus. Kenapa? Karena mau berpusat kepada dia. Itu yang akhirnya membuat kami bisa intim. Sampai sekarang, saya yakin dimulai dengan adanya fokus kepada orang yang mau kita cintai. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Fokus kepada Tuhan. Ini diusahakan loh Bapak Ibu. Ini gak bisa hasil transfer. Aduh, yuk maju ke depan. Yang mau fokus sama Tuhan. Saya akan mendoakan, pendeta ini mendoakan ya. Akan mendoakan, saudara akan bisa fokus. Gak bisa. Terus pendetanya tumpangi tangan kita, terus saudara jatuh dalam Tuhan. Meskipun kau jatuh dalam roh, saya berani pastikan kau pulang gak mungkin langsung otomatis ujuk-ujuk bisa fokus sama Tuhan. Saya mengalami itu. Saya bisa fokus sama Tuhan, saya bisa berpusat sama Tuhan, sehingga situasi kondisi mau senang, mau susah. Saya pernah mengalami semua itu. Hidup dipuji, difitnah, saya pernah mengalami itu. Tapi saya bisa fokus sama Tuhan, itu karena usaha, karena pilihan.
Saya mau fokus. Sama seperti Daud ini Bapak Ibu. Situasinya sama sekali nggak memungkinkan dia bisa fokus sama Tuhan. Bayangin, dia di padang gurun, nggak ada kehidupan di sana. Dia lagi ngumpet di goa-goa, nggak ada air di sana. Udah gitu dia tahu Saul, raja dengan segala rakyat Israel sedang mengejar dia, mau membunuh dia. Tapi di tengah situasi itu, dia bisa terus berpusat sama Tuhan. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih tulis Mazmur ini. You know Mazmur kan? Mazmur itu syair pujian loh. Dia bisa ciptakan syair pujian, dia bisa petik kecapinya, terus dia nyanyi. Aku mau cinta Tuhan. Ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Dia bisa nyanyi loh saudara. Bayangkan situasi yang berat yang dialami, dia masih bisa fokus sama Tuhan. Gimana kita? Nggak semua kita punya masalah seberat Daud. Jangan bilang sama saya kau punya masalah seperti Daud. Kalaupun kau sedang susah secara ekonomi, kau susah secara apapun, tapi kau tidak dalam posisi tahu bahwa penguasa mengejar-ngejar kita, ingin membunuh kita. Benar nggak? Ada di sini yang sedang dikejar-kejar penguasa, sedang dicari Presiden Jokowi, dan mau dibunuh sama dia? Nggak ada kan? Daud, saudara, dalam situasi yang tidak pernah kita alami, masih bisa fokus sama Tuhan. Fokus dengan Tuhan, itu kunci intim dengan Tuhan. Yang kedua, ayat kelima, ayat keenam, Mazmur 63. Masih Mazmur 63. Tolong dibaca Pak, ayat kelima, ayat keenam. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ada dua kali kata memuji di ayat 5, ayat 6. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kalau saudara mau intim dengan Tuhan, ya, saudara harus punya pilihan. Saudara harus mau punya perilaku yang selalu memuji Tuhan. Demikianlah aku memuji Engkau. Apa yang mesti dipuji sebenarnya? Situasi dia lagi gak enak. Ada yang lagi susah memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku baru di PHK. Terima kasih Tuhan, istriku tinggalkan aku, suamiku tinggalkan aku dengan perempuan lain. Banyak kita ketika sedang dalam situasi yang gak enak, kita justru meminta Tuhan menolong kita. Bukan sebaliknya, memuji Tuhan terus. Kita bisa ngomong, puji Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Cuma nyanyi. Halo? Ketika situasi lagi gak enak, suamimu yang menjadi imam kepala rumah tanggamu, sebagai tulang punggung rumah tanggamu, tiba-tiba Tuhan izinkan divonis dokter kanker stadium 4 no hope. Anakmu masih kecil-kecil, coba bayangkan itu. Kau dalam posisi seperti itu, masih bisa bilang, Tuhan baik. Kau kerja mati-matian di sebuah perusahaan, kau berpikir akhir tahun dapat bonus dan dapat promosi jabatan, tapi justru di akhir tahun yang kau harapkan adalah tahun berkat buat kita dapat panggilan dan kita di PHK. Masih bisa bilang, Tuhan Yesus baik. Kau sudah memulai usaha setiap pagi dengan doa. Kau sudah urapi tempat usahamu setiap hari, memulai usaha dengan mengurapi dengan minyak sambil beriman. Apa yang kujual laku. Tapi hasil daganganmu tidak bisa membuat kita hidup hari demi hari. Masih bisa bilang, Tuhan Yesus baik. Saudara, memuji Tuhan adalah kunci bagaimana kita bisa rindu dan intim dengan Tuhan. Ayat 4-nya saya akan baca. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Ini keren kalimatnya. Kasih setia itu bicara mengenai dari kata Ibrani Hebrews hesed, yang artinya goodness atau kindness.
Jadi kasih karunia, kasih setia ini artinya kebaikan. Kalimatnya jadi bisa begini. Sebab kebaikanmu lebih baik daripada hidup. Kebaikan Tuhan lebih baik daripada hidup. Jadi kalau Tuhan mau berbuat baik, mengizinkan aku mati di tangan Saul, itu lebih baik daripada aku hidup, kata Daud. Meskipun Tuhan ya memberikan kebaikan dengan cara aku harus tinggal di padang gurun yang kering, tidak ada air, itu jauh lebih baik daripada aku hidup. Bapak Ibu tahu, Daud ketika ngomong hidup itu di otaknya pasti ada pikiran dia jadi raja. Dia sudah diurapi oleh Samuel jadi raja. Hidup dalam perspektifnya Daud itu dia duduk di tahta kerajaan Israel, dipuja-puji oleh banyak rakyat Israel, hidup berkelimpahan. Itulah hidup yang ada di otaknya Daud. Tapi dia bilang semuanya itu jauh lebih baik aku hidup, aku tinggal dalam kebaikan Tuhan, meskipun gak merasakan semua itu. Saya memahami gini, memuji. Kalau kita memuji seseorang, di perspektif saya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Cuma 2 alasannya. Yang pertama, kita memuji seseorang dalam perspektif yang negatif. Kita menjilat dia. Kita mau menyenangkan hati dia dengan cara menjilat. Mencari aman. Ini orang munafik. Banyak orang memuji kita, Pak. Itu karena mereka ingin menjilat kita. Saya pernah dalam posisi di bawah, saya pernah dalam posisi di tengah, saya pernah dalam posisi di atas. Dalam sekuler pernah, dalam kerohanian juga pernah. Saya mengamati, saya merasakan, saya mengalami sendiri. Sebelum saya bertobat, saya memuji orang, itu kadangkala ada dalam perspektif yang negatif ini. Ingin memuji dia, supaya apa? Supaya saya aman. Begitu pula ketika saya yang dipuji, saya memahami orang yang memuji saya itu juga bisa jadi dalam perspektif yang negatif ini. Dia ingin menjilat saya. Tapi selain ada perspektif yang negatif, ada perspektif yang positif. Orang memuji kita karena dari hati. Itu yang disebut dengan cinta. Itu yang biasanya kita lakukan ketika kita ingin intim dengan orang yang kita harapkan menjadi pasangan kita. Benar ya? Yang perempuan yang sudah jadi istri, pernah dirayukan sama suamimu waktu masih jadi pacar? Yang gak pernah angkat tangan. Biar lakinya gue doain. Ya, pasti pernah dipuji. Ya, meskipun kadang-kadang kita ngaca, itu pacar gue matanya sarap atau apa ya? Dibilang alis gue bagus, alis gue kagak ada alis begini. Ya, nah, perempuan sekarang kan alis dikerok gitu kan ya, cuman pakai pensil alis, tapi dibilangnya, aduh, aku kalau memandang alismu tuh seperti lihat semut yang sedang berjalan beriringan. Itu kan palsu banget ya. Kita ngaca, kalau kita ngaca berarti kan di rumah nggak pakai pensil alis kan, nggak ada alisnya, kita bisa lihat hantu kan. Kata orang kalau nggak punya alis itu lihat hantu, makanya Silvi saya bilang, gue nggak mau loh sampai nggak ada alisnya ya. Ya, karena di otak saya tuh sudah kecil tahu perempuan kalau cukur alisnya bisa lihat setan katanya gitu. Ya ini masih terpengaruh agak gede gini, jadi nggak usah lah, udah alis gue tipis, tapi kata Silvi nggak apa-apa ya. Toh gue juga cinta sama lu bukan karena alis. Ya kadang-kadang kita memuji pacar kita meskipun kita udah ada yang dalam tendensi negatif, ada yang dalam tendensi positif. Tapi kebiasaannya biasanya dalam pengalaman saya, kalau saya jatuh cinta sama orang, saya memuji dia dari hati. Ya, kamu manis, kamu baik, kamu putih, suaramu tuh enak banget kalau denger telepon kamu tuh ya, suaramu tuh bisa meneduhkan hatiku yang sedang galau. Ya, senyummu itu ya, aduh, kalau melihat senyummu itu kayaknya seluruh tulang-tulangku jadi bergemeretuk. Bergemeretuk tuh apa? Bergemetaran, kutuk-kutuk ya. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Benar nggak pandangan saya ini? Ya. Memuji Tuhan dalam perspektif apa? Seringkali ya, kita memuji Tuhan, Tuhan kau baik, Tuhan kau luar biasa, tapi ada maunya di belakangnya. Dalam setiap kita doa, kita memuji Tuhan nggak? Come on. Lu kalau doa sama Tuhan, memuji Tuhan nggak?
Iya kan? Pastilah, apalagi kalau kau punya maksud. Kau pengen karirmu naik, kau pengen kau punya rumah, kau pengen kau punya mobil, pasti kalau punya tujuan yang jelas, berdoa sama Tuhan, sebelum minta, muji dulu. Oh Tuhan, kaulah Jehovah Jireh. Allah yang mencukupi, Allah yang berkuasa, Allah yang tiada taranya. Pasti begitu kan? Tapi pujianmu itu, tulus atau munafik tadi? Itu loh yang maksud saya, kekasih Tuhan. Daud ini dalam perspektif apa? Nggak ada perspektif yang membuat dia bisa memuji Tuhan dalam tendensi yang negatif tadi. Situasinya lagi nggak enak semuanya. Tapi dia masih bisa memuji Tuhan. Dalam biografinya Daud, saudara, kita tahu dia bukan tipe penjilat, dia bukan tipe munafik. Sejak masa mudanya dia memuji-muji Tuhan menjadi kebiasaannya. Jadi saudara, Daud bisa intim dengan Tuhan karena ada karakter memuji Tuhan dalam segala hal. Saya pernah mengalami situasi yang berat. Ya, saya selalu memuji Tuhan. Saat ini kalau ada masalah apapun, Bapak Ibu boleh percaya apa tidak ya? Saya ngomong di mimbar ini ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan berpikir saya nggak punya pergumulan, jangan berpikir saya nggak punya kerinduan, jangan berpikir saya nggak punya keinginan. Saya masih manusia. Dari hati, saya ngomong nih, mungkin tercetus. Suara hati ngomong, Tuhan, dalam hati ya, aku pengen A, aku pengen B. Mungkin. Tapi tidak pernah saya ekspresikan lewat kata-kata ketika dalam doa. Dalam situasi yang berat, saya cuma belajar dari Daud, sudah saya kerjakan dalam hidup saya. Yang keluar dari mulut saya adalah hanya pujian. Ketika saya diberhentikan, ketika saya tidak boleh melayani lagi, ketika saya dalam tanda petik dipecat, tanpa saya harus diminta klarifikasi, nggak ada satu kata pun keluar dari mulut saya meminta Tuhan tolong saya, tidak ada. Saya cuma memahami satu, Tuhan yang pasti izinkan. Dan yang terucap dari mulut saya dan saya ajar istri saya cuma bilang, haleluya, puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kenapa saya bisa begitu? Apakah saya hebat? Enggak. Saya belajar dari Daud, Bapak Ibu. Dalam segala kondisi, dia terus memaksa dirinya untuk memuji Tuhan. Kalau sudah dipaksa, akhirnya menjadi habit, kebiasaan. Kalau dari hal kecil saja, masalah kecil saja, memuji Tuhan, mengalami masalah berat sekalipun, itu terbiasa. Sehingga akhirnya kita nggak menjadi orang-orang percaya yang cengeng. Baru dapat masalah, Tuhan, aku dalam masalah, aku berat hidup ini Tuhan, aku susah. Padahal kau masih punya mobil, kau masih punya tabungan, kau masih punya anak yang bisa kau sekolahkan di sekolah yang bagus, seolah-olah dunia runtuh gitu loh. Kenapa? Karena kau tidak terbiasa memuji Tuhan. Baru punya masalah. Toko saya hilang satu Tuhan. Padahal kau masih punya 3 toko. Coba deh saudara. Belajarlah kita memuji Tuhan. Dalam segala hal. Daud akhirnya diberkati Tuhan. Kita kalau kerjakan juga pasti diberkati Tuhan. Daud membangun keintiman dengan Tuhan dengan cara selalu memujinya. Yang terakhir dan ketiga, ayat 7 Pak. Tolong dibaca. Mazmur 63 ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Apabila aku ingat kepadamu. Daud membangun keintiman dengan Tuhan dengan cara selalu ingat Tuhan. Di mana dia mau mengingat Tuhan? Di mana dia paksa dirinya untuk selalu ingat Tuhan? Alkitab katakan di ayat 7 tadi, di tempat tidur. Ini yang saya kerjakan setiap hari ketika saya tahu firman Tuhan ini beberapa tahun yang lalu. Saya tidak pernah masuk kamar, merebahkan badan di ranjang, langsung merem, les, bangun pagi. Saya selalu paksa diri saya selelah apapun ketika tidur di ranjang untuk mengingat kebaikan Tuhan. Untuk mengingat Tuhan. Itu yang Daud
ajarkan, dan saya kerjakan. Mengingat Tuhan apanya? Kebaikan Tuhan. Ayat 8-nya saya baca. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Konteksnya apa? Konteksnya tadi 1 Samuel 23. Coba kita lihat lagi 1 Samuel 23. Saya akan baca cepat untuk saudara. Perikopnya dari ayat yang ke 23, pasal 23 ayat yang ke-7. Ya. Tadi di ayat 14-15 Daud ada di padang gurun Zif seperti yang ada dalam Mazmur 63 ayat 1 tadi. Tapi latar belakangnya apa? Ketika di padang gurun Zif, apa yang sebelumnya terjadi di ayat pasal 23 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca untuk saudara. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat 3-nya, perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang Daud berkata kepada Daud, ingatlah, sedangkan kita di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Abimelek melarikan diri kepada Daud di Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitakan kepada Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat kepada dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini, oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Itukah aku ke dalam tangannya? Akan datang ke Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitakan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ini konteksnya. Sebelum Daud ada di padang gurun dan menciptakan Mazmur 63 tadi, yang dia alami sebelumnya ini, dia sedang melarikan diri dari kejaran Daud, dari kejaran Saul. Tiba-tiba dia dengar penduduk kota Kehila lagi diserang sama Filistin. Bapak Ibu, Daud cuma dengan 600 orang. 600 orang itu nggak banyak, Bapak Ibu. Belum satu batalion. Satu batalion tempur itu 1000 orang paling tidak, saudara. 600 cuma setengah batalion. Bisa dibayangkan Filistin ketika menyerang Kehila, tentu dengan segenap kekuatannya. Mereka bilang ketika orang-orang Daud dengar Daud akan memerangi Filistin untuk melepaskan Kehila, mereka bilang, lu gila ya? Kita di sini aja lagi ketakutan. Situasi kita lagi was-was. Ngapain kita malah berperang sama Filistin? Ini seperti keluar dari lubang jarum, ya, keluar dari lubang singa, masuk ke sarang beruang. Konyol. Tapi ketika Daud dengar Tuhan bilang, serang, serang. Kehila lepas, Filistin kalah. Teorinya kan, orang-orang Kehila utang budi. Benar tidak? Tapi ketika dia dengar, Saul tahu dia di Kehila, mau datang menyerang Kehila. Dia tanya sama Tuhan, Saul kesini gak benar seperti yang aku dengar? Iya, dia akan datang. Dia tanya 2 kali. Orang-orang Kehila, kalau nanti tahu Saul menyerang, akan serahkan aku dengan orang-orangku gak kepada Saul? Mereka akan serahkan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya andil budi kepada orang, oke? Kau menyelamatkan dia dari keterpurukannya. Terus posisinya sekarang kau masih ada di atas dia dalam segala hal.
terus kau tahu dia mau menikahmu dari belakang. Kira-kira apa sikapmu kepada orang ini? Lu kurang ajar ya. Kalau kau posisinya masih di atas dia. Ingat Daud dengan orang-orang Kehila, Daud masih di atas orang-orang Kehila. Kurang ajar lo. Kalau gak ada gue dan pasukan, lo udah dibinasakan Filistin. Tapi gue tahu hati lo. Lo menyerahkan gue sama orang-orang gue ke Saul kan? Kalau saudara adalah Daud, saya percaya kau akan bunuh semua orang Kehila. Dasar gak tahu diri, gak bisa balas budi. Selesai. Tapi tidak. Bapak Ibu, Tuhan didengar oleh Daud. Daud melepaskan diri dari Kehila dan akhirnya selamat dari kejaran Daud. Perbuatan-perbuatan Tuhan kepada Daud itulah yang diingatnya setiap dia ada di ranjang melewati kawal malam. Bapak Ibu, saya percaya semua kita sudah pernah Tuhan pelihara. Benar ya? Dalam banyak hal. Jangan kau bilang, enggak Pak, saya enggak pernah mengalami Tuhan. Kau mikirnya tuh yang bombastis karena terpengaruh sama acara mujizat-mujizat itu. Orang sakit kanker sembuh, saya mah enggak pernah ngalamin Pak. Orang miskin, hancur bisnisnya tiba-tiba Tuhan pulihkan berkali lipat ganda, saya mah enggak pernah ngalamin Pak. Orang kecelakaan pesawat semuanya mati, cuma dia yang selamat, saya nggak pernah ngalamin itu. Kalau seperti itu mungkin kau tidak pernah mengalami. Tapi Bapak Ibu, karya Tuhan atasmu bukan semata yang bombastis itu saja. Kau narik nafas pagi ini saja, bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Kau bisa datang ke gereja ini, lepas dari apapun konteksnya, bukankah itu kebaikan Tuhan? Kau dengar khotbah ini, bukankah itu kebaikan Tuhan? Kau nanti pulang masih bisa berjalan dengan suami, istri, temanmu, rekanmu, anakmu untuk makan di atas, meskipun cuma di food court ya. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Kau masih bisa meskipun gak makan, tetap makan di rumah karena gak punya uang, tapi kau masih bisa naik mobil, perjalanan dari rumah ke sini setengah jam, kau masih cekakak-cekikik dengan istrimu. Istrimu masih bisa cekakak-cekikik juga dengan kita. Anak-anak di belakang masih main-main bercanda. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Meskipun kau sampai di rumah, kau bilang sama istri, aduh mah sorry ya, aku gak punya uang, gak bisa ajak kalian hari Minggu habis ke gereja makan-makan di tempat rumah makan yang mewah. Aku cuma bisa ajak makan di rumah ini, itu pun di depan mata kita yang disiapkan dari uang gajiku hanya bisa ada tempe dan tahu. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Masa kita gak bisa mengingat itu? Kerjakan itu loh saudara. Kalau kita ingat, mau makan ingat Tuhan, mau tidur ingat Tuhan, mau kerja ingat Tuhan, di perjalanan ingat Tuhan, macet ingat Tuhan, diberkati ingat Tuhan, disakiti ingat Tuhan, intim pasti. Ayo sama-sama di akhir zaman ini. Coba ayat terakhir kita baca. Ayat 9-nya Pak. Tolong dibaca. Mazmur 63 ayat 9. Mazmur 63 ayat 9. Ya Pak, silakan. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Siapa yang mau berharap, berdoa, bermimpi, Tuhan selalu menopang kita. Angkat tangan. Syaratnya apa? Ini ayatnya. Kok intim ini ayatnya? Melekat pada Tuhan. Gimana bisa melekat? Intim dulu. Gimana bisa intim? Kerjakan 3 hal tadi. Menciptakan kerinduan, kerjakan 3 hal tadi. Apa? Selalu fokus sama Tuhan. Selalu memuji Tuhan dalam segala hal. Yang kedua. Dan yang ketiga, selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kerjakan 3 hal itu, kau akan melekat dengan Tuhan. Kalau sudah melekat sama Tuhan, Tuhan akan menopang kita. Haleluya. Tundukkan kepala.